Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Alexander Reden ya. Hari ini ingin menjelaskan trik cara menegakkan diagnosa keperawatan komunitas. Gitu ya. Yang mana diagnosa keperawatan komunitas ini banyak banget keluar dari soal P3K kesehatan ya. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian ya, agar teman kalian bisa menjawab soal tentang diagnosa keperawatan komunitas yang dilakukan tahun ini untuk tes P3K. Oke, langsung saja ya, kalau udah subscribe, kita bahas soalnya. Nomor 1. Perawat A melakukan pengkajian keperawatan komunitas di desa C. Terdapat ibu hamil 10 orang. Ibu hamil 10 orang ya. 2 orang berusia kurang dari 20 tahun. Terus 4 orang berusia lebih dari 35 tahun. 2 orang mengalami kaki bengkak. Dan 2 orang itu mengalami anemia. Terus di antara itu 5 orangnya hipertensi dan 7 orang tidak mengetahui tentang kehamilan dengan risiko tinggi. Tuh ya. Diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat untuk data di atas adalah yang A itu risiko terjadi perdarahan di antara ibu hamil. B. Risiko terjadi persalinan dengan penyulit di antara ibu hamil. C. Risiko terjadi kematian di antara bayi yang lahir. C. Risiko terjadi anemia di antara ibu hamil. Oke ya, dari kasus di atas atau kasus soal nomor 1 ini, diagnosa keperawatan yang paling tepat untuk kasusnya apa? Gitu ya. Mari kita bahas untuk data fokusnya. Oke ya. Di sini perawat A melakukan pengkajian keperawatan komunitas di desa C gitu. Terdapat ibu hamil. Ya, ini banyak yang ibu hamil itu mengalami penyulit gitu ya. Atau gangguan yang dirasakan, keluhan. 2 orang berusia kurang dari 20 tahun. Nah, kurang 20 tahun ya. Ini adalah yang beresiko. Ini beresiko. Ini beresiko ya. 4 orang berusia lebih dari 35 tahun. Ini juga beresiko. Ya. 2 orang mengalami kaki bengkak. Oke, bengkak beresiko juga ya. Takutnya dia terjadi proteinurianya positif. Terus 2 orang mengalami anemia, beresiko juga untuk anemia. 5 orang hipertensi, beresiko juga, takutnya terjadi PEB atau preeklamsi berat. 7 orang tidak mengetahui tentang kehamilan dengan resiko tinggi. Ini juga beresiko gitu ya. Ini dari data-data di sini semuanya itu beresiko. Manakah yang paling tepat untuk menegakkan diagnosa tersebut? Kalau misalkan pernyataannya di sini banyak yang beresiko, otomatis banyak hambatan dalam proses persalinan. Ya. Contoh, di sini ada yang kurang 20 tahun. Beresiko sulit melahirkan. Terus yang ada 4 orang berusia lebih dari 35 tahun, lebih sulit juga untuk melahirkan karena usianya lebih dari 35 tahun ya. Terus 2 orang mengalami kaki bengkak. Nah, sulit juga, dikhawatirkan dia terjadi proteinurianya tinggi. Terus 2 orang anemia, apalagi anemia ya. Terus 5 orang hipertensi. Oke, hipertensi juga dapat beresiko ya terjadi penyulit. 7 orang tidak mengetahui tentang. Oke. Kalau misalkan kita mengetahui tentang banyak banget keluhan, nah di sini mana yang
yang paling beresiko ya. Yang A ini risiko terjadi perdarahan, nggak ada tanda-tanda. Risiko terjadi persalinan dengan penyulit di antara ibu-ibu. Nah, ini betul ya. Banyak penyulit, persalinan banyak penyulit, ada yang kurang dari 18 tahun, ada yang lebih dari 35 tahun, ada yang kakinya bengkak, ada yang anemia, ada yang hipertensi, dan ada yang tidak mengetahui tentang kehamilan yang tinggi, yang berisiko tinggi gitu ya. Terus yang C, terjadi kematian di antara bayi yang dilahirkan, belum tentu ya. Tidak semua dengan keluhan yang di atas itu semuanya anaknya meninggal, belum tentu. Terus yang D, terjadi anemia di antara ibu. Oke, terjadi anemia, ada 2 orang yang anemia. Cuma dari kasus orang yang ibu hamil dengan kurang dari 20 tahun, dia belum tentu dia akan anemia. Gitu ya. Terus yang lebih dari 35 tahun belum tentu anemia juga. Terus kaki bengkak belum tentu yang anemia. Yang hipertensi belum tentu anemia. Dan 7 orang tidak mengetahui tentang kehamilan yang tinggi berisiko, belum tentu anemia. Berarti anemia kurang tepat ya. Nah, di sini untuk penentuannya itu berhubung dengan terlalu banyaknya orang yang berisiko. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Risiko tinggi persalinan dengan penyulit di antara ibu-ibu hamil gitu. Ibu-ibu hamil soalnya banyak keluhannya gitu ya. Untuk penentuan diagnosa keperawatan komunitas harus banyak latihan. Untuk pemilahan data-data fokusnya begitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian ya. Oke, dari channel Alessa Deredet yang berbagi untuk semua. Langsung ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Perawat H melakukan pengkajian keperawatan komunitas di desa R. Didapatkan data sebagai berikut. Jumlah balita 63 orang. Oke, jumlahnya 63 orang ya. Imunisasi balita tidak lengkap 5 orang. Balita tidak mempunyai KMS 3 orang atau kartu menuju sehat. Balita tidak pernah dibawa ke posyandu 3 orang. Berat badan bayi di bawah garis titik KMS 1 orang. Berat badan bayi di bawah garis merah KMS 3 orang. Oke. Di sini diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat untuk data di atas adalah A. Risiko terjadi kurang gizi di antara balita di desa R. Oke. B. Risiko terjadi kesakitan di antara balita di desa R. Oke. Risiko tinggi gangguan pertumbuhan dan perkembangan antara balita di desa R. Dan yang D, risiko terjadi gizi buruk di antara balita desa R gitu ya. Oke, langsung saja kita cari data fokusnya ya. Data fokus di sini adalah bayi atau balita. Mohon maaf ya, balita. Balita ini dengan jumlah 63 orang. Nah, di sini tapi banyak balita yang mengalami kekurangan ya. Dalam artian kekurangan untuk imunisasinya tidak lengkap nih. Terus tidak mempunyai KMS. Nah, kalau tidak memiliki KMS otomatis secara tidak langsung dia tidak memeriksa ke posyandu ya. Biasanya kalau misalnya ke posyandu ada dikasih buku KIA, KMS, kartu menuju sehat. Terus balita tidak pernah dibawa ke posyandu. Nah, ini juga apalagi ya, tidak pernah dibawa ke posyandu. Terus berat badan bayi di bawah garis titik pada KMS. Terus berat badan bayi di bawah. Nah, ini di bawah ya. Di bawah garis merah 3 orang gitu. Jadi yang paling tepat ini untuk penentuan diagnosanya yang mana? Apakah A, B, C atau D gitu ya. Kita bahas satu-satu untuk jawabannya A. Jawaban A, risiko terjadi kurang gizi di antara balita desa R. Nah, di sini yang menandakan untuk yang kurang gizi itu adalah yang data ini, berat badan bayi di bawah garis titik KMS. Ini bisa jadi ya. Terus yang ini, yang berat badan di bawah garis merah
Oke, 3. Oke, ini juga termasuk ke resiko terjadi kurang gizi di antara balita. Oke. Terus yang kedua, yang B, risiko terjadi kesakitan di antara balita. Ini di sini tidak ada data untuk sakit ya. Anak balita yang sakit tidak ada, berarti salah ya. Oke. Terus risiko terjadi gangguan pertumbuh dan perkembangan di antara bayi atau di antara balita DSAR. Oke, bisa jadi kita angkat dulu. Karena di sini banyak keluhannya, dari mulai imunisasi tidak lengkap, terus tidak memiliki kartu KMS, tidak pernah dibawa ke posyandu, berat badan. Nah, ini di antara berat badannya ada yang di bawah garis titik, terus ada yang di bawah garis merah. Oke, ini termasuk dalam pertumbuh kembangan nih. Terus yang C, risiko terjadi gizi buruk antara balita. Ini gizi buruk juga sama ya kayak yang kurang gizi dari DSAR. Ini juga bisa termasuk, cuma yang paling tepat. Ini bisa jadi diangkat untuk diagnosa selanjutnya ya. Diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat di atas adalah, berhubung di sini tentang balita dan ditandai dengan berat badan di bawah garis titik, berat badan di bawah garis merah, itu menandakan dia ada risiko gangguan pertumbuh kembangan ya. Karena apa? Karena ditandai ada imunisasi tidak lengkap, terus tidak memiliki KMS, balita tidak pernah dibawa ke posyandu. Itu dikhawatirkan akan terjadi gangguan pertumbuh kembangan. Karena apa? Karena akan tidak terdeteksi gitu. Biasanya kalau misalkan rutin ke posyandu, ibunya atau orang tuanya bakal dikasih tahu sama bidan tahap proses pertumbuh kembangan anaknya. Begitu ya. Oke, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, risiko terjadi gangguan pertumbuh kembangan gitu. Oke, langsung lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perawat Z melakukan pengkajian keperawatan komunitas di Desa M. Didapatkan data sebagai berikut. Jumlah remaja 230 orang. Oke, jumlah remajanya ini udah ketahui 230 orang. Penggunaan waktu luang remaja dengan begadang. Ini yang begadang 16 orang. Kebiasaan remaja yang kurang baik yaitu merokok 26 orang. Nah, merokok nih. Minum alkohol 4 orang. Penyakit penderita 6 bulan terakhir atau TBC 5 orang dan ISPA-nya 133 orang. Apakah diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat untuk kasus di atas? Yang A, risiko terjadi kenakalan di antara remaja Desa M. B, risiko terjadi penyakit ISPA di antara remaja Desa M. C, risiko terjadi TBC di antara remaja Desa M. C, risiko terjadi kematian di antara remaja di Desa M. Oke ya, kita bahas di sini. Data fokusnya yaitu jumlah remaja 230 orang. Cuman dari beberapanya itu tidak tidak melakukan kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, di sini kebiasaan yang kurang baik merokoknya 26, terus yang begadang 16. Nah, minum alkoholnya itu 4 orang. Penyakit penderita TBC-nya 5 orang dan ISPA-nya 3 orang. Kalau jawaban A, terjadi kenakalan di antara remaja, ini hanya kenakalan. Kalau misalkan kenakalan saja kurang tepat ya. Karena di sini bukan kasus untuk datanya tidak lengkap untuk terjadi kenakalan tersebut. Jadi hanya minum alkohol 4 orang dari 230 orang. Terus yang merokok 26 orang dari 230 orang remaja gitu ya. Kurang tepat untuk diagnosa A. Yang B, risiko terjadi penyakit ISPA di antara remaja Desa M. Iya. Di sini ISPA-nya udah 33 orang ya. Sedangkan dari 230 orang ini ada yang merokok 26 orang. Ada yang minum alkohol dan ada yang TBC gitu ya.
Di sini yang 26 orang ini dan TBC 5 orang ini adalah bentuk dari penyakit ISPA gitu ya. ISPA-nya sedangkan di sini udah 133 orang ini beresiko banget akan menyebabkan penyebaran untuk penyakit ISPA ya. Ini oke, kita tandai jawaban yang ini yang B. Terus yang C, resiko terjadi TBC di antara remaja desa. Iya. Ini yang namanya penyakit TBC bisa menular ya. Ini hanya berisiko. Oke, kita tandai juga untuk pilihan selanjutnya. Yang D ini terjadi kematian antara remaja. Ini kalau untuk kematian masih belum ya. Jadi tidak. Oke, yang paling tepat diagnosanya itu adalah yang B. Oke ya, yang B. Karena apa? Karena yang B, karena di sini ISPA-nya aja udah 133. Terus ditambah yang TBC 5 orang. Gitu. Ya, jadi akan semakin banyak, akan semakin menambah ini resiko penyakit ISPA-nya. Oke, begitu ya di SAM. Tapi kalau misalkan yang TBC ini hanya 5 orang. 5 orang ini dia butuh waktu yang lama ya, karena hanya 5 orang yang menyebarkan penyakit TBC dibandingkan dengan yang ISPA nih. ISPA itu banyak ya, ada bronkopneumonia, ada PPOK dan lain-lain. 133 orang lebih beresiko yang ISPA dibanding TBC. Maksudnya beresiko cepat menyebarnya gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya. Datanya juga yang paling banyak ISPA. Begitu. Oke, lanjut saja ke soal berikutnya. Oke, langsung saja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman kalian. Oke, untuk perawat Fahrenheit melakukan pengkajian keperawatan komunitas di desa B. Didapatkan data sebagai berikut. Jumlah lansianya 105 orang ya, kita tandai ini. Lansia yang mengalami keluhan 70 orang. Keluhannya berupa-rupa berarti ini ya, 70 orang. Banyak banget. Jenis penyakit yang diderita lansia, asma 5 orang, TBC 3 orang, hipertensi 35 orang, kencing manis 7 orang, rematik 30 orang. Terus katarak 10 orang, penyakit kulit 10 orang, dan lain-lain 5 orang gitu ya. Upaya lansia mencegah penyakit diobati dengan sendiri 20 orang, dan non medis 10 orang ya, yang belum adanya posyandu lansia di RW 002. Diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat untuk kasus di atas adalah yang A, risiko terjadi gangguan aktivitas di antara lansia B. Oke. Yang kedua, risiko terjadi gangguan penglihatan di antara lansia di desa B. C, risiko terjadi kematian di antara lansia di desa B. Dan yang D, risiko terjadi peningkatan angka kesakitan di antara lansia di desa B. Oke, langsung saja kita cari di sini data fokusnya ya. Ternyata data fokusnya juga banyak banget di sini. Ada 100 lansia. 105 orang lansia. Lansia yang mengalami keluhan 70 orang. Ini keluhan aja 70 orang ya. Jenis penyakit yang diderita lansia, asma 5 orang tuh, udah asma. Di sini TBC 3 orang, hipertensi 35, kencing manis 7 orang, rematik 30 orang. Katarak 10 orang, penyakit kulit 10 orang, dan 5 orang lainnya mengidap penyakit yang lain-lain. Gitu ya. Di sini untuk jawaban yang A, gangguan aktivitas ini kurang tepat ya, soalnya tidak ada yang mengalami proses mobilisasi atau gangguan mobilisasi. Yang B, risiko terjadinya gangguan penglihatan. Ini tidak ada ya, penglihatan juga, soalnya tidak ada kebutaan atau yang lain. Ini hanya katarak. Katarak itu di sini tidak lengkap dijelasin kataraknya ya. Kataraknya apakah kataraknya hanya satu atau semua? Gitu. Kalau misalkan katarak
sepasang mata, nah itu bisa terjadi gangguannya. Kalau hanya satu ini merupakan hanya penurunan fungsi gitu ya. Ada gitu aja. Terus yang C, risiko terjadi kematian. Nah, nggak ada ya kematian di sini. Karena penyakit-penyakit di sini juga hanya berisiko sedikit untuk terjadi kematian. Gitu ya. Terus yang D, risiko terjadi peningkatan angka kesakitan di antara desa B. Nah, ini ya yang paling tepat ya. Yang paling tepat itu adalah yang D. Risiko tinggi terjadi peningkatan angka kesakitan. Yang namanya ini udah mengeluh sakit atau dari 70 orang ini mengalami keluhan, nah akan mengalami rasa sakit yang meningkat. Contohnya dari yang asma pastinya akan ada penyakit yang lain atau yang dirasa ya. Hipertensi, nah terjadi dia akan keluhannya pusing, mual dan lain-lain yang disebabkan oleh hipertensi. Begitupun yang kencing manis akan terjadi banyak keluhan. Rematik juga akan menyebabkan rasa sakit, keluhan. Katarak juga sama. Penyakit kulit juga akan terjadi rasa kurang tidak nyaman karena gatal mungkin ya. Terus di sini yang paling tepat adalah peningkatan kesakitan gitu ya. Karena data di sini yang paling banyak adalah banyak yang mengeluh sakit. Jadi akan terjadi peningkatan angka kesakitan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Begitu ya. Sangat gampang sekali untuk penegakan diagnosa keperawatan komunitas ini. Langsung saja kita ke soal berikutnya. Oh iya kakak, kalau misalkan di sini ya, kalau ada yang memiliki referensi atau pengalaman-pengalaman dari komunitas, terutama untuk yang spesialis komunitas, kita sharing aja di sini ya. Tidak ada untuk saling menyalahkan ataupun saling menjelekkan. Kita di sini bertukar informasi atau berbagi informasi yang bertujuan untuk peningkatan ilmu pengetahuan tentang keperawatan komunitas. Begitu ya kakak ya. Oke, langsung lanjut saja kita ke soal nomor 5. Perawat E melakukan pengkajian keperawatan komunitas di desa Y. Didapatkan data sebagai berikut. 12% bayi yang ada memiliki berat badan lahir kurang dari 250. Berarti udah BBLR ya. Soalnya yang syarat untuk tidak disebutkan BBLR itu normal ya di atas 2.500 gram. Nah terus bayi yang lahir pada tahun 2012 memiliki ibu berusia kurang dari 18 tahun. Ini sangat beresiko juga ya. Terus 65% dari ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan kurang dari 3 kali. Dia hanya beberapa kali aja ya. Harusnya kan harus sering-sering melakukan pemeriksaan kehamilan. Terus angka kematian bayi 12 per 1000 kelahiran. Ini ya. Jadi 1000 kelahiran itu ada 12 bayi yang mengalami kematian. Terus angka kematian bayi baru lahir 14 ya. Terjadi peningkatan kejadian angka kematian 10% dari tahun sebelumnya itu ya. Diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat untuk di atas adalah yang A, risiko terjadi kematian di antara bayi di desa Y. Yang B, risiko terjadi kematian di antara ibu di desa Y. Yang C, risiko terjadi kesakitan di antara bayi di desa Y. Yang C, risiko terjadi kesakitan di antara ibu di desa Y. Oke ya, kita langsung cari data fokusnya. Di sini data fokusnya itu adalah yang pertama berat badan kurang dari 250 gram, 2.500 gram ya, beresiko terjadi kematian. Kematian. Terus 24% bayi lahir pada tahun 2012 memiliki ibu yang berusia kurang dari 18 tahun, berisiko ya terjadi kematian pada bayi. Terus 65% ibu melakukan pemeriksaan kehamilan kurang dari 3 kali, apalagi ini kurang dari 3 kali
Tidak diketahui proses kesehatan bayinya ya. Terus ditambah ada angka kematian bayi 12 bayi per 1000 kelahiran. Ini akan terjadi risiko kematian pada bayi ya. Terus angka kematian bayi baru lahir neonatus 14 tuh gitu ya. Oke, langsung saja kita cari jawaban yang paling tepatnya, yaitu risiko terjadinya kematian di antara bayi desa saja. Ini bisa ya jawabannya A. Karena sudah dijelaskan di sini, ada kodenya atau ada clue-cluenya, yaitu sudah dijelaskan ada 12 bayi yang meninggal di antara 1000 kelahiran hidup, dan di sini terjadi kematian baru lahir 14. Ditambah data pendukungnya, ada ibunya kurang dari 18 tahun, terus tidak memeriksa kehamilan ke bidan yang dengan rutin, dan ada bayi yang berat badan lahirnya 2500 kurang dari 2500 gitu ya. Kalau yang B ini, jawaban yang ini di antara risiko terjadinya kematian di antara ibu kurang tepat, terus risiko terjadinya kesakitan di antara bayi kurang tepat, soalnya bayi di sini tidak ada yang dibahas untuk sakit-sakit ya. Terus yang D, risiko terjadi kesakitan di antara ibu. Oke, langsung saja kita di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, sesuai dengan clue-clue yang kita cari di soal ini. Oke, begitu saja ya dari channel ASD Redet. Untuk penentuan diagnosa keperawatan komunitas sangat gampang sebetulnya ya, kalau misalnya kita tahu clue-cluenya gitu ya. Oke, yang terima kasih sudah setia kepada channel ASD Redet yang selalu berbagi untuk semua. Terus jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman kalian agar kalian tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya ya. Khususnya untuk materi tes P3K atau CASN untuk tahun ini. Oke ya. Jangan lupa ya. Nantikan video selanjutnya. Oke. Sekian dari channel Alessandra Redet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.